Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas case method yang berjudul Balance Scorecard. Kelompok kami yang beranggotakan Sofia Hardirianing Tias, Dona Widya Prastika, Erdanisa Salsabila, dan juga Ana Tiolani. Contoh penerapan pada PT Kojo. Penentuan sasaran-sasaran strategis PT Kojo adalah meningkatkan pendapatan melalui proyek konstruksi dan efisiensi, meningkatkan mutu pelayanan kepada klien, meningkatkan jumlah workshop untuk disewakan, mengembangkan teknologi, meningkatkan profesionalisme pegawai, meningkatkan pengawasan dan budaya patuh pada aturan. Perspektif keuangan PT Kojo. Dengan strategis pertumbuhan pendapatan tersebut, maka tolak ukur keuangan yang sebaiknya dijadikan sebagai tolak ukur kinerja bisnis yang utama adalah tolak ukur keuangan. Tolak ukur ini dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian strategis PT Kojo dalam hal pendapatannya. Yang pertama, return on asset, yaitu presentasi laba kotor yang dicapai perusahaan dibandingkan dengan total aktiva perusahaan. Yang kedua, net margin atau laba setelah pajak. Pertumbuhan atau penurunan laba dari periode ke periode juga dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan pendapatan perusahaan. Selanjutnya, revenue mix atau bauran pendapatan, yaitu melihat pendapatan dari berbagai sumber dari mana pendapatan tersebut diperoleh, seperti berbagai macam produk atau nasabah. Selanjutnya, perspektif klien, meningkatkan mutu pelayanan kepada klien dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan klien, meningkatkan jumlah workshop untuk disewakan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah klien dan pangsa pasar. Kedua sasaran strategis tersebut adalah sejalan dengan strategi pertumbuhan perusahaan dan sasaran strategis berupa meningkatkan pendapatan dan perspektif keuangan. Dengan demikian, tolak ukur yang tepat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam perspektif nasabah adalah tingkat kepuasan klien. Tolak ukur ini dapat diketahui melalui survei kepada klien secara periodik. Salah satu metode survei yang dapat digunakan adalah dengan metode Circle. Metode ini merupakan cara untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan antara harapan expectation klien dan persepsi klien terhadap pelayanan yang diberikan PT Kojo. Masing-masing item pernyataan dari harapan dan persepsi nasabah diberikan nilai atau skor untuk dapat melihat selisih antara harapan pelanggan dan persepsinya. Selanjutnya, penguasaan pasar. Tolak ukur ini merupakan tolak ukur yang penting karena terkait erat dengan isi PT Kojo. Pangsa pasar dihitung dari besarnya pasar atau jumlah nasabah yang berhasil dikuasai PT Kojo dibandingkan dengan total pasar atau jumlah nasabah potensial dalam bisnis sales support di Indonesia. Secara singkat, peningkatan penguasaan pangsa pasar ini disebabkan oleh dua hal, yaitu kemampuan perusahaan untuk mempertahankan klien lama dan memperoleh klien baru. Selanjutnya, kemampuan untuk mempertahankan klien lama atau retensi klien. Tolak ukur ini dapat dihitung dari perbandingan antara jumlah pelanggan yang tetap setia dengan Kojo untuk suatu periode sebelumnya. Hasilnya dibandingkan dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan untuk menilai apakah PT Kojo dapat mempertahankan kliennya dengan baik atau tidak. Kemampuan memperoleh klien baru atau akuisisi klien. Tolak ukur ini dapat dilihat dari besarnya jumlah klien baru yang berhasil diperoleh oleh PT Kojo dibandingkan dengan estimasi jumlah pelanggan potensial atau dibandingkan dengan estimasi kemampuan pesaing. Hasilnya dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini memiliki dua sasaran strategis, yaitu mengembangkan jasa-jasa baru yang dapat diandalkan, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan kerjasama dengan pihak ketiga. Sasaran strategis pertama berupa pengembangan jasa-jasa baru yang dapat diandalkan untuk mengantisipasi kebutuhan klien akan layanan jasa migas, sehingga klien lama dapat dipertahankan dan klien baru dapat diperoleh, yang pada akhirnya akan memperbesar penguasaan pangsa pasar PT Kojo dan meningkatkan nilai bauran pendapatan.
Tolak ukur yang tepat untuk mengukur keberhasilan pencapaian strategis ini adalah pendapatan layanan baru untuk mengukur tingkat keberhasilan layanan-layanan baru dalam meraih pendapatan selama periode tertentu. Siklus pelayanan sebagai dasar untuk menilai responsivitas dalam mengantisipasi kebutuhan nasabah dan tingkat inovasi PT Kojo. Sasaran strategis kedua adalah peningkatan penggunaan teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para klien dan untuk memperlancar bergulirnya proses di seluruh bagian perusahaan. Tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini adalah tingkat kesalahan layanan. Untuk mengukur seberapa sering pegawai melakukan kesalahan dalam memberikan layanan kepada klien, termasuk tingkat kesalahan pekerjaan yang lain yang menjadi tugasnya. Untuk melihat kebenaran dari tingkat kesalahan ini, bisa dilakukan dengan melakukan audit kualitas layanan. Semakin rendah tingkat kesalahan, maka tingkat kepuasan klien akan semakin tinggi. Waktu pelayanan atau service time digunakan untuk mengukur kecepatan pelayanan yang dilakukan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini mengacu pada profesionalisme pegawai. Dalam hal ini bisa diukur dengan training index, yaitu jumlah training yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan. Turnover karyawan, yaitu berapa banyak orang yang keluar masuk secara cepat dalam periode tersebut. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.